Boleh, gitu ya. Jelas nggak tuh para termoli? Masih buka baju. Tutup dulu ini. Oh alah. Oh iya ya. Tutup ya. Atau diturunkan juga boleh, Pak. Jangan. Seorang Gibran Rakabuming Raka atau Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini justru menjadi beban politis Prabowo Subianto. Bahkan seorang direktur AIPO tersebut mengatakan keberadaan Gibran itu tidak dianggap oleh mayoritas rakyat Indonesia. Terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Gerakan rakyat ini akan terus-menerus bekerja sampai wakil presiden terpilih pengganti Gibran segera dilantik. Ini manusia Pukima Asu ini ada otaknya nggak sih? Hei, Pukima, kau ada otak nggak di kepalamu itu? Memangnya kapan kalian bikin pemilihan wakil presiden? Memangnya kalian siapa? Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kekurang ajaran ya si maling panci yang semakin kesini menurut saya semakin menggelikan ya, udah melampaui batas. Seharusnya kalau memang dia sebagai peneliti, maka seharusnya dia fokus meneliti dan membuktikan semua tuduhan-tuduhannya terkait ijazah Jokowi yang katanya palsu, termasuk Gibran yang katanya nggak punya ijazah barang SMA sekalipun, ya kan? Bukan malah lain-lain. Karena kalau sampai lain-lain ya justru akan menyebabkan rakyat itu makin enak, ya kan begitu ya? Iyalah, ya masa dalam sebuah kesempatan ya kan dia menutup foto Gibran yang terpajang di sebuah dinding ya sebagai wakil presiden, ditutup dengan kertas, itu kan sangat menghina. Dan sudah keluar dari konteks pembuktian ijazah palsu, kan seperti itu. Saya khawatir ya orang-orang seperti ini nanti akan dinepalkan oleh rakyat. Nah itu yang saya takutkan. Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Boleh, gitu ya. Jelas nggak tuh para termoli? Masih buka baju. Tutup dulu ini. Oh alah. Oh iya ya. Tutup ya. Atau diturunkan juga boleh, Pak. Jangan. Kurang ajar menurut saya, ini sudah sangat kurang ajar sekali, bukan hanya menyakiti tapi ini sudah sangat menghina ya, bukan hanya sekedar menyakiti hati, ini sangat menghina. Jadi kebencian si maling panci ini sudah akut stadium 5 menurut saya ya. Sampai kapan ini dibiarkan terus-menerus? Pilihan rakyat dihina seperti itu. Saya kayaknya pernah dengar ya, memperlakukan foto presiden dan wakil presiden dengan cara tidak baik itu ada pasalnya loh seingat saya. Ini harus dilaporkan loh ya. Lanjut. Pengumuman besok tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 akan ada pelantikan Wapres baru Indonesia. Silakan bergabung dengan Mimbar Rakyat. Jangan lupa ya. Sebelumnya, tapi kita akan demo. Kalau bisa seluruh masyarakat Indonesia ikut demo ya di Solo. Tanggal 27-28 Oktober sampai bisa kita mengangkat dan melantik Wapres yang baru menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Mimpi kali ya. Kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 bertempat di Solo. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus menerus sampai pada titik di mana
wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Waduh. Kita upayakan itu secepat mungkin, sesegera mungkin dengan gerakan mimbar rakyat dari kota ke kota ini. Hadir pada malam hari ini, sebelah kanan saya ada Mas Andika, seorang lawyer dari kota Solo yang sudah beberapa kali membenci Jokowi, beberapa kesempatan melakukan yudisial, kegiatan terkait dengan penuntutan terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya. Di sebelah kiri saya ada Mas Suroto yang sudah andil besar terhadap kesalahan ini Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Najis. Aduh, komentarnya cuma satu kata ya di bagian ujung. Astagfirullah, ini siapa ini ya? Ini harus dicari ya, netizen yang komentar-komentar macam gini harus dicari ya. Ngapain bang dicari? Dikasih penghargaan. Ada satu kata, najis. Lanjut. Terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Gerakan rakyat ini akan terus-menerus bekerja sampai wakil presiden terpilih pengganti Gibran segera dilantik. Ini manusia Pukima Asu ini ada otaknya nggak sih? Hei, Pukima, kau ada otak nggak di kepalamu itu? Memangnya kapan kalian bikin pemilihan wakil presiden? Memangnya kalian siapa? Bikin gerakan rakyat, kalian bilang rakyat mana? Rakyat hati, rakyat kelompok otak-otak asu itu, seperti kau ya. Pukima kau, asal nerocos saja bacokmu itu, nggak pakai otak kau ngomong. Memangnya apa legal standing kalian bikin pemilihan pengganti wapres? Kapan kalian bikin? Coba kalian buat itu gerakan kalian. Masyarakat Indonesia hanya menertawakan kalian ya, kelompok-kelompok barisan sakit. Ya, memang betul, masyarakat Indonesia hanya menertawakan kalian, rakyat Indonesia menertawakan kalian, tapi nggak masalah lah kalau kalian suka ditertawakan gitu kan. Gimana caranya, pokoknya Gibran itu harus diganti, harus dimakjulkan, lengser, dan calon yang mereka siapkan itu harus naik menjadi pengganti Gibran gitu. Nah, kata netizen barusan yang masuk akal juga. Emang sejak kapan kalian itu melakukan pemilihan? Kalau kalian sendiri yang memilih ya udah jadi wakil presiden kalian sendiri aja, bukan wakil presiden Republik Indonesia, kan seperti itu. Tapi teman-teman, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kata-kata yang kurang enak didengar ya barusan ya, dari netizen berbaju merah barusan. Kata-kata yang melanggar norma, etika, dan nilai-nilai di masyarakat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan diikuti dan di-skip, oke? Lanjut. Politik. Ini mantap ini, ya kan? Jadi, para keturunan imigran itu menurut saya, ya walaupun mayoritas gitu ya, sebagian besar memang otaknya sengklek gitu ya. Tapi masih ada juga 1-2 orang itu yang masih waras gitu. Salah satunya yang barusan kita saksikan gitu loh. Malah yang bersangkutan ini kan menyayangkan aparat kepolisian ya, Polri, kok diam aja. Ya sama lah, ya kan? Para ternak mulianya juga begitu. Tetapi ya gimana lagi gitu kan? Kalau Polri terlalu represif misalnya, terlalu gercep. Nanti dikata-katain lagi, itu sudah diatur oleh si Mulyono dan lain sebagainya. Aduh, nggak ngerti lah. Malah saya berharap gimana caranya orang-orang ini segera dikembalikan aja. Lanjut. Ada sebuah pernyataan yang wow dari Direktur Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, yang mengatakan bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka atau Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini justru menjadi beban politis Prabowo Subianto. Bahkan seorang direktur IPO tersebut mengatakan keberadaan Gibran itu tidak dianggap oleh mayoritas rakyat Indonesia. Anda percaya atau tidak dengan pernyataan tersebut? Kalau saya agak-agak percaya, dikarenakan
sepertinya orang-orang yang mengeluh-elukan Gibran hanyalah para termul lah seperti itu, atau hanyalah orang-orang dekatnya Jokowi. Sedangkan orang-orang yang normal seperti kami tidak atau belum melihat bagaimana kiprah seorang Gibran itu mampu untuk meyakinkan kalau seorang Gibran itu adalah seorang pemimpin yang hebat, memiliki karisma, memiliki gaya komunikasi yang bagus, dan lain sebagainya. Mohon maaf, kami sebagai rakyat mayoritas versinya Deddy Kurniasah belum menemukan. Kalau Anda bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan adalah pernyataan salah satu ternak onta ya. Kalau nggak ternak onta, ternak kebo. Tetapi sepertinya ternak onta, teman-teman ya. Kelihatan berpendidikan di bagian belakang, di backgroundnya itu ya, di backdropnya itu, di drop apa background ya. Wow, ada beberapa piala dan juga ada beberapa ya buku-buku yang terpajang dalam sebuah rak yang menempel di tembok. Tapi saya yakin nggak pernah dibaca itu. Lo kok tahu bang? Ya koplaknya macam kayak gitu ya kan. Katanya Gibran nggak dianggap gitu loh oleh rakyat. Rakyat yang mana? Iya memang betul Gibran itu nggak dianggap oleh rakyat 24%. Tapi ingat ya kan, Indonesia ini kan rakyatnya banyak toh. Ya toh 58% yang menganggap lah. Ada aja. Lanjut. Bodoh itu boleh, tapi jangan berlebihan. Sejak kapan seorang wakil presiden punya kemampuan untuk membuat kebijakan sendiri? Dan sejak kapan wakil presiden punya kapasitas untuk membuat keputusan sendiri? Wakil presiden itu hanya serep sebagai cadangan dalam permainan, dan juga segala sesuatu yang dikerjakannya, segala sesuatu yang diperintahkannya, segala sesuatu apa yang diperbuatnya itu adalah aturan dan kebijakan seorang presiden. Jadi apa yang kalian tuntut? Apa yang kalian paksakan? Sementara wakil presiden tidak punya kemampuan dan tidak punya kewajiban dan tidak punya hak untuk membuat sebuah kebijakan. Kalaupun wakil presiden punya perintah ataupun punya keputusan, itu sudah dipertimbangkan dan juga sudah didiskusikan dengan seorang presiden. Apa yang kalian tuntut? Menuntut orang yang tidak punya kapasitas untuk membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah peraturan? Beliau hanya membantu presiden melakukan aktivitas, melakukan kewajiban dan pekerjaan sesuai dengan aturan dan arahan seorang presiden. Kalau menuntut seorang wakil presiden bekerja, kalau menginginkan hasil kerjanya nyata, kalau menginginkan beliau punya kemampuan untuk mensejahterakan ataupun memajukan bangsa, tunggu 2029. Semoga beliau menjadi presiden. Biar kalian lihat kinerja dan aturan dan cara kerjanya. Salam. Mantap ya. Jadi jangan pernah menilai wakil presiden itu dari kinerjanya, karena memang wakil presiden itu nggak ada kerjanya. Ya memang itu sudah takdirnya dia sebagai wakil. Dia baru bekerja kalau diminta untuk mewakili sang presiden, berhalangan hadir misalnya gitu loh, bagi tugas. Selama tidak ada pendelegasian yang dilakukan oleh presiden, ya wakil presiden itu bisa dikatakan hanya pajangan aja. Ya. Jadi jangan banyak protes. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam yang namanya wakil presiden ya macam kayak gitu, ya kan? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.